Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Kalau lo memutuskan buat nonton video ini, mungkin lo adalah salah satu orang yang pernah mengalami kasus di mana lo suka ngerasa takut, grogi, atau nggak nyaman waktu ngomong di depan umum. Dan kalau kita berbicara soal ngomong di depan umum atau public speaking, salah satu alasan yang umum yang bikin orang ngerasa nggak bisa public speaking dengan baik adalah karena mereka ngerasa nggak percaya diri, nggak pede sama dirinya sendiri. Nah makanya, di video kali ini gue bakalan ngejelasin soal gimana caranya supaya lo bisa lebih pede ketika berbicara di depan umum. Lo tonton video ini sampai habis supaya lo bisa lebih paham soal ini, oke? Nah, pertama-tama gue mau bilang kalau perasaan nggak nyaman yang lo punya ketika lagi ngomong di depan umum itu adalah hal yang sangat amat wajar. Setiap orang memang butuh beradaptasi dulu ketika mau berbicara di depan umum. Apalagi kalau lo baru pertama kali atau belum pernah sama sekali nyoba buat public speaking. Bahkan orang-orang yang kelihatannya udah jago banget ngomong di depan umum itu juga masih kok ngerasain gejala-gejala tertentu pas mau naik ke panggung. Kayak misalnya kaki gemeteran, mual, dan lain sebagainya. Jadi, buat lo yang ngerasa sulit untuk public speaking, tenang aja, semua orang pasti mengalaminya apalagi di awal-awal. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kenapa nih orang bisa nggak nyaman public speaking? Ya, selain karena emang belum adaptasi ya, kayak tadi. Well, salah satu alasan kenapa orang bisa nggak pede ngomong di depan umum adalah karena mereka ngerasa takut dan berpikir berlebihan, alias overthinking. Entah itu takut dianggap presentasinya ngebosenin, takut presentasinya garing, atau takut dimarahin sama dosen gitu pas presentasi. Jadinya insecure gitu, takut dan banyak banget pikiran. Menariknya, biasanya sih kita takut pada hal yang ada di masa depan dan belum tentu kejadian juga gitu. Yang menariknya emang kayak gitu sih. Kita tuh biasanya takut sama hal yang sebenarnya masih di pikiran kita doang. Tapi ya tetap aja, berdampak ke presentasi. Kenapa? Karena ya kalau kita takut, kita jadi lebih banyak mikirin takutnya daripada presentasinya. Akhirnya apa? Ya presentasinya jadinya ambiar gitu. Overthinking ini biasanya terjadi kalau kita insecure sama diri kita dan juga sama masa depan yang belum pasti. Pertanyaan terbesarnya adalah, terus solusinya gimana? Well, solusinya banyak, tapi yang jelas yang tadi ya di awal, lo perlu untuk melatih kepercayaan diri lo, supaya lo gak insecure, supaya lo gak overthinking, dan supaya lo yakin bahwa lo bisa dan lo belajar terus-menerus untuk mengembangkan diri lo di bidang public speaking. Gimana caranya? Ada beberapa tips yang bisa gue bagikan. Pertama-tama, lo perlu pelajari nih, di awal-awal itu ya, sebelum public speaking, cara untuk ngebikin tubuh lo relax dan gak gemeteran. Biasanya ini jadi gejala utama orang yang insecure atau orang yang gak pede gitu public speaking. Tiap orang punya cara yang berbeda untuk bikin relax tubuhnya, untuk bikin dirinya gak gemeteran gitu. Ada yang dengerin musik dulu, ada yang harus bawa catatan kalau mau presentasi, ada yang minum air dulu yang banyak, ada yang pakai power posture, dan banyak lagi. Tapi ya intinya sih, dalam tanda kutip pemanasan dulu lah sebelum lo tampil. Cara paling utama ya latihan aja terus sih, dan kenali diri lo seiring waktu. Kalau gue sendiri, gue suka dengerin lagu favorit gue, entah itu dari John Mayer, Daft Punk, atau Paramore. Karena kalau gue dengerin lagu mereka, gue jadi semangat dan relax gitu dalam menghadapi presentasi, ketika mau sambutan gitu ya, atau public speaking apapun yang bakal gue jalani. Jadi kalau gue sih kayak gitu. Nah kalau lo gimana? Nah tergantung ya. Makanya coba kenali diri lo dan coba banyak latihan sebelum lo public speaking. Gitu. Yang kedua, lo bisa coba untuk kenali audiens. Mengenali audiens akan ngebantu lo buat tahu gimana cara yang tepat untuk ngebawa materi yang bakal disampaikan. Nah sebelum hari H, lo bisa cari tahu nih tentang orang-orang yang akan dengerin lo ngomong nanti. Biar apa? Biar jokesnya mungkin nanti lebih masuk, biar bahasanya lo lebih membumi, lebih masuk gitu. Dan biar lo relax, ini hubungannya sama nomor satu gitu. Pas lo mau ngebawain pidato atau materi di depan umum. Yang ketiga, ya ini udah gue sempat sebut ya tadi, intinya latihan, latihan, dan latihan. Intinya sih latihan sebelum lo nyoba untuk public speaking. Momen lo ngomong di depan umum adalah puncak dari proses latihan dan persiapan yang udah lo lakuin. Semakin banyak lo latihan, semakin sering, semakin lo siap juga karena latihan akan ngebantu lo buat tahu sebenarnya apa yang udah baik dan apa yang belum baik juga dari kemampuan public speaking yang lo punya. Semakin lo siap, lo juga nantinya akan jadi makin pede, nggak insecure gitu ya, nggak overthinking. Jadinya nggak khawatir gitu, akan kelihatan gugup, khawatir akan lupa teks dan lain sebagainya ketika lo ngomong di depan gitu ya. Jadi banyakin latihan. Yang keempat, mungkin ini terdengar klise, tapi cobalah buat terima apapun yang terjadi nanti saat lo public speaking.
termasuk kegagalan gitu. Mungkin bagi sebagian orang, kegagalan di depan umum itu bisa bikin mereka nggak berani lagi gitu, bikin mereka trauma buat ngomong, bikin mereka makin nggak pede gitu. Tapi ya kegagalan sebenarnya adalah hal yang wajar. Pun kalau lo mikirin kegagalan ini terus-menerus, kalau lo overthinking, kalau lo ngerasa, oh gue trauma nih karena gagal, ya kan nggak bikin lo jadi tiba-tiba jago juga kan gitu. Apakah akan ngebuat lo jadi berkembang? Ya nggak juga gitu kan. Makanya kalau lo gagal ya udah terima aja kegagalannya, tapi abis itu coba lo tanya ke diri lo sendiri. Kira-kira gue bisa ngapain nih supaya kemampuan gue bisa meningkat? Well, pastinya banyak yang bisa lo lakuin. Lo bisa latihan depan teman-teman lo bisa minta feedback sama orang lain, lo bisa ngelatih postur lo di depan kaca, dan banyak lagi. Ya, lo bisa list lah apa hal yang mau lo lakukan supaya lo bisa mengembangkan diri lo. Tapi, kalau lo mau lebih cepat belajar ya, lo pelajari nih fundamentals atau dasar-dasar dari public speaking, beserta dengan teknik-tekniknya. Nah, kebetulan banget, 1% bakalan ngadain webinar tentang public speaking. Buat lo yang pengen tahu lebih lengkap tentang seluk-beluk dari public speaking dan gimana caranya, biar lo bisa makin oke di sana gitu. Di sana juga bakal ngebahas gimana caranya biar lebih pede public speaking, terutama terkait soft skills-nya, gitu ya. Webinar ini bakalan dilaksanain tanggal 16 Agustus dengan Kak Doni, newscaster Berita Satu dan CEO Communicasting Academy, dan bakalan ada gue sendiri, Evan, sebagai founder dan CEO dari 1%, yang bakal ngasih tahu lo tentang ya seluk-beluk dari public speaking itu sendiri. Di webinar ini, selain lo bakal dapet materi yang kece, lo juga bakalan dapet psikotes dan asesmen di awal, supaya lo bisa mengenali masalah public speaking lo dan masalah kepercayaan diri yang lo alami. Di akhir sesi, lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet yang akan ngebantu lo secara praktis, step by step gimana caranya public speaking yang baik. Nah, buat lo yang nonton video ini di atas tanggal 16 Agustus dan lo mau belajar public speaking, atau mungkin lo mau mengatasi masalah kepercayaan diri, karena memang biasanya ya, orang yang punya masalah PD akan punya masalah di berbagai aspek, jangan khawatir ya, karena lo bisa manfaatin layanan mentoring 1%. Lo bisa diskusi sama mentor yang ahli di bidangnya, lo bisa dapetin hasil psikotesnya, sekaligus tugas juga berupa worksheet yang bakalan ngebantu lo untuk mengatasi masalah lo. Buat informasi lebih lanjut tentang keduanya, lo bisa cek link di description box atau di comment section yang udah gue pin. Oke, akhir kata, semoga video ini bisa ngebuat lo berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa ya? Supaya lo bisa hidup seutuhnya. Gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di webinar 1%. Thanks.